Imbauan pemerintah terkait social distancing atau pengurangan interaksi sosial untuk mencegah penyebaran virus corona ternyata tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Sejumlah masyarakat masih terlihat keluar rumah, bahkan tidak jarang yang ramai-ramai berkumpul. Iya, padahal gagalnya social distancing ini bisa memicu penyebaran virus corona terus meluas dan jumlahnya semakin bertambah. Dan berikut laporan khas redaksi pagi untuk Anda. Kesadaran sebagian masyarakat akan ancaman terpapar virus corona sepertinya belum terjadi. Himbauan pemerintah agar masyarakat untuk tetap di rumah masih dilanggar oleh sebagian masyarakat. Seperti di Tangerang, Banten, puluhan remaja masih terlihat asik berkumpul di sebuah warung internet untuk bermain game online. Para remaja yang sebagian masih berstatus pelajar tidak mengindahkan untuk belajar di rumah meski sekolah diliburkan karena pandemi corona. Polisi yang melakukan razia sejauh ini hanya memberikan himbauan. Kita harus dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini, virus COVID-19 ini. Tak hanya anak-anak atau remaja yang melanggar himbauan social distancing, sebagian masyarakat justru tetap mengadakan acara yang melibatkan orang banyak, termasuk resepsi pernikahan. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah pesta pernikahan masih digelar warga pada Senin siang. Polisi yang mendatangi lokasi acara pun mengingatkan para tamu undangan untuk tidak berlama-lama berada di lokasi dan mewajibkan para tamu untuk mencuci tangan sebelum memasuki area pesta. Perkumpulan orang banyak agar ditiadakan untuk tidak menjadi penghubung atau transfer penyakit virus corona kepada orang per orang. Dan kita himbau juga dalam acara tersebut tadi untuk menjaga jarak antara tamu dengan tamu. Ancaman gagalnya social distancing dalam pencegahan penyebaran virus corona membuat Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah tegas. Senin 23 Maret, Kapolri Jenderal Idam Aziz akhirnya mengeluarkan maklumat yang isinya akan mengenakan pasal pidana bagi mereka yang tetap berkerumun. Jadi apabila ada masyarakat yang membandel, kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP. Jadi barang siapa yang tidak mengendahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas, itu dapat dipidana. Himbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah atau tidak berkerumun masih banyak dilanggar. Masyarakat masih banyak yang berkerumun meski berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Di beberapa negara seperti di Korea Selatan dan Italia, jumlah kasus corona meningkat tajam disinyalir karena sebagian masyarakatnya menganggap sepele akan potensi terpaparnya virus corona. Terlebih belakangan, orang yang terpapar corona tak jarang tidak mengalami gejala klinis dan terlihat normal, namun berpotensi menularkan kepada orang lain. Tim Liputan Transmedia. Wali Kota Tri Risma hari ini pimpin penyemprotan disinfektan menggunakan drone raksasa di Surabaya, Jawa Timur. Ya, sementara di Jakarta akibat langkanya cairan pembersih tangan, di pasaran toko kimia kini ramai diserbu warga yang ingin membuat disinfektan sendiri. Tolong pintu dibuka, jendela dibuka. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membangunkan warga kota Surabaya untuk mendapatkan penyemprotan disinfektan di tepi Jalan Raya Embong, Malang, Surabaya. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan tidak biasa dilakukan. Lantaran kali ini penyemprotan disinfektan menggunakan teknologi drone bekerja sama dengan Asosiasi Drone di Surabaya. Selain di tepi Jalan Raya Embong, Malang, penyemprotan menggunakan drone juga dilakukan di kampung padat penduduk di perkampungan Kebangsaran, Surabaya. Di perkampungan ini Risma melakukan belusukan dan meminta warga untuk membuka setiap rumah agar disinfektan dapat menjangkau ke dalam rumah-rumah warga. Di Tuban, Jawa Timur, pencurian hand sanitizer menimpa Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Kabupaten Tuban. Rumah sakit milik pemerintah daerah itu kehilangan puluhan botol cairan antiseptik yang disediakan untuk pengunjung serta keluarga pasien. Bahkan, pencurian kerap dilakukan secara terang-terangan saat jam pelayanan. Pihak rumah sakit tidak melaporkan pencurian hand sanitizer ini kepada aparat kepolisian. Sementara beberapa pelaku yang dipergoki hanya diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Sementara di ibu kota Jakarta, toko kimia di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, Senin pagi diserbu warga. Bahkan, warga rela mengantri sejak pagi hari demi mendapatkan alkohol sebagai bahan pembuatan hand sanitizer dan disinfektan.
Pemilik toko pun harus membatasi pembelian lantaran banyaknya warga yang membutuhkan alkohol. Tim Liputan Transmedia.